Pertama, masalah hormonal. Biasanya gampang sekali sih kalau teratur berarti terjadi ovulasi. Nah, kemudian pada hari ke-12 simpen lagi, ya kan? Dia lebih panjang ya dok prosesnya. Iya. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo, apa kabar teman sehat semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan pastinya harus bahagia ya. Senang sekali saya Dr. Rita bisa hadir kembali di acara podcast Rumah Sakit Sinkarolus Sumarekon Serpong. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang pastinya nggak kalah seru dengan topik-topik sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai mempersiapkan perencanaan kehamilan. Mempersiapkan kehamilan pastinya sangat penting untuk kebaikan calon ibu dan janin yang ada di dalam kandungan nantinya. Persiapan biasanya dimulai tidak hanya dari fisik, tapi juga mental dan pastinya keuangan. Merencanakan kehamilan perlu dilakukan sematang mungkin, terutama bagi pasangan yang telah mendambakan kehadiran sang buah hati. Untuk membantu proses perencanaan kehamilan, perlu bagi ibu dan pasangannya untuk sama-sama memahami faktor-faktor apa saja sih yang berkaitan dengan proses kehamilan. Nah, untuk itu teman sehat semua telah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber yang ahli di bidangnya, di bidang obstetri dan ginekologi, yaitu Dr. Maria Ratna Andijani SPOK MMed. Nah, yuk langsung saja kita sapa beliau. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih loh dok atas kehadirannya di acara podcast kali ini. Dok, tadi udah sempet saya singgung ya mengenai tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu mempersiapkan perencanaan kehamilan. Nah, rasanya kalau kita membicarakan mengenai proses kehamilan pasti nggak akan jauh dengan bicara mengenai kesuburan. Nah, ini sebagai pertanyaan awal nih dok. Mungkin dari dokter bisa kasih sedikit penjelasan nih dok. Apa sih yang dimaksud dengan kesuburan? Kemudian apa saja hal-hal yang mempengaruhi kesuburan baik untuk perempuan maupun laki-laki? Silakan dok. Baik, selamat sore teman sehat semuanya. Apa kabar? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rita, topik kita kali ini persiapan untuk kehamilan ya. Tadi disinggung untuk kesuburan. Jadi kesuburan itu melibatkan baik pria ataupun wanita. Jadi pasangan itu suatu kondisi ya di mana kemampuan pasangan tersebut untuk si wanita ini bisa hamil gitu. Jadi kalau kesuburannya aman, tinggi, pasti kondisi untuk terjadi kehamilan itu lebih optimal ya. Memang banyak faktor yang mempengaruhi kesuburan baik pria ataupun wanita. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau ngomong masalah kondisi pada wanita yang bisa mempengaruhi kesuburan itu ada multifaktorial. Yang pertama masalah hormonal. Biasanya gampang sekali kita melihat dari siklus menstruasinya. Ya, siklus menstruasi kalau teratur berarti terjadi ovulasi, berarti kesuburannya harusnya itu baik. Ya, itu baru satu nih masalah hormonal. Kemudian masalah yang kedua adalah kondisi rahim. Ada beberapa kondisi-kondisi ya seperti adanya kelainan kongenital bawaan dari sononya, misalnya bentuk rahim. Ada yang bentuk rahimnya seperti hati, heart, atau di tengah-tengahnya rahim itu ada pembatas, ada septum, ada septa. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesuburan atau fertility dari wanita tersebut. Kondisi yang lain misalnya adanya infeksi ya, berawal misalnya dari keputihan yang nggak sembuh-sembuh tapi tidak diobatin, tidak ditata laksana sehingga kumannya itu bisa masuk sampai ke tuba. Jadi organ wanita itu kan ada rahim, ada tuba falopik kanan dan kiri, ini seperti saluran pipa. Nah, kalau ada infeksinya masuk dari serviks, kemudian kuman masuk sampai ke dalam, sampai ke tuba falopik kanan kiri. Nah, itu bisa menyebabkan obstruksi atau penyumbatan di tuba falopi, sehingga sel telur yang
keluar dengan sel sperma yang masuk itu tidak bisa bertemu. Jadi kalau tidak bisa bertemu ya tidak akan ada pembuahan, ya. Itu tadi dari infeksi. Kemudian kalau ada kondisi-kondisi tertentu juga yang bisa mempengaruhi, misalnya stres, ya, obesitas, itu juga bisa mempengaruhi, ikut memberikan kontribusi terhadap kesuburan, ya. Kalau dari pihak laki itu misalnya adanya kelainan-kelainan seperti hidrokeltestis, varikokel atau torsiotestis. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan produksi spermanya tidak maksimal. Hal yang lain bisa ada infeksi misalnya, ya. Pada mungkin teman sehat pernah mendengar yang istilahnya gondongan, mumps, ya, kalau istilah medisnya mumps. Itu virusnya bisa menyerang ke bagian reproduksinya juga. Ya, jadi bisa ikut mempengaruhi, ya. Itu kalau dari sisi laki-laki, ya. Jadi kondisi sperma itu bisa dinilai dari kuantitas dan kualitasnya, jumlahnya, kemudian gerakan sperma, morfologinya. Seperti sperma itu mempunyai bagian-bagian, ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian ekor. Jadi bisa saja kepalanya mungkin kurang proporsional, lehernya mungkin pendek. Nah, itu juga ikut mempengaruhi kesuburan, ya. Jadi intinya kesuburan itu adalah suatu kemampuan dari pasangan tersebut yang menjadikan pasangan wanita itu mampu untuk hamil, gitu. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Dokter Maria, ya, sangat komplit nih ya, Dok, ya. Ternyata kesuburan itu dipengaruhi oleh multifaktor, ya, Dok, banyak sekali, ya, baik dari hormonal, dari rahimnya sendiri, infeksi juga, bahkan tadi obesitas dan stres juga bisa, ya, Dok. Jadi sangat komplit nih penjelasan dari Dokter Maria. Nah, kita masuk nih, Dok, ke pertanyaan berikutnya, Dok. Kira-kira masa subur itu sebenarnya bisa dilihat secara fisik atau itu ada sebenarnya periode atau tanggalan sih, Dok? Gitu, ya. Kalau berarti ini bicara masalah subur pada wanita nih, ya. Sebetulnya secara fisik sangat mudah dikenali, ya. Tapi akan lebih gampang lagi kalau si wanita tersebut menstruasinya, cycle-nya itu teratur. Misalnya tiap 28 hari atau tiap 30 hari. Nah, itu bisa diperkirakan kira-kira masa suburnya kapan. Jadi misalnya prediksi mens berikutnya tanggal 30 Juni misalnya, ya. Jadi dari prediksi mens berikutnya dimundurkan 14 hari. Itu perkiraan masa subur atau ovulation time, ya. Nah, kalau dari fisik itu juga gampang sih dilihat, misalnya kita kenalin lendir dari vagina, dari cervix itu spin barket. Jadi kalau seperti ingus, jadi kalau ditarik gini nggak keputus, ya, itu namanya lendir spin barket. Kalau lendirnya sudah mulai ditarik nggak keputus, itu sudah menjadi tanda-tanda masa subur, ya. Kemudian yang lain bisa saja adanya diukur dengan grafik suhu basal. Ya, ini mesti telaten. Artinya bikin catatan gitu, ya kan, bangun tidur belum melakukan aktivitas apa-apa, langsung taruh termometer, langsung diplot. Pada titik tertentu menjelang masa subur itu sempat turun, terus habis itu going up. Nah, itu naik suhunya. Nah, itu masa ovulasinya sudah tiba, gitu. Yang lain yang bisa dilakukan, mungkin si wanita tersebut bisa merasakan payudaranya lebih kenceng, ya, lebih kenceng, dan kadang suka nyeri, ya. Iya. Kemudian ya ada libido sedikit meningkat, ya. Kemudian yang kalau saya nggak begitu aware dengan tanda-tanda begini, misalnya, ya ada alat bantu, bisa dengan OVU test, ya. Cuma kan kalau OVU test artinya
harus beli, Iya. ya kan, bolak-balik karena Iya. kan bisa periodik Iya, gitu, benar. ngetes terus. Sebenarnya ini Jadi kayak kalau harus kita nyetok. kenalin diri kita sendiri, ini mudah sekali Mudah dikenali, sekali ya dok ya. gitu. Dan jelas sekali tadi ya ciri-cirinya iya, ya. dan nggak cuma satu kan, jadi bikin aja ngecek suhunya. Dan ini kan juga berulang ya dok, jadi Iya, otomatis iya, kerasa siklik. sendiri ya. Betul, iya. Wah ini buat para wanita di rumah nih ya dimanapun berada, Iya, harus memahami bisa kenali. tubuhnya sendiri ya dok Iya, ya. betul. Harus memahami kondisi di mana kapan terjadi masa subur. Ternyata sangat mudah dideteksi ya. Iya. Selain itu bisa juga ternyata dengan alat tadi ya, Iya, OVU OVU test, test, ya itu iya. boleh juga ya dok ya. Boleh. Itu malah simple juga sih Iya, sebenarnya ya. cukup simple. Tinggal kembali ke teman sehat semuanya Iya. ya. Oke dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok. Apa saja nih dok cara yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan? Ya, pastinya kedua belah pihak pasangan tersebut harus secara mental harus siap, secara finansial juga pasti Harus harus siap, ya kan, akan punya bayi itu kan juga itu Iya. untuk long term, Bener, ya kan, jadi bener. harus betul-betul mempersiapkan diri. Kedua-duanya memang ingin dan siap untuk mempunyai baby, ya kan. Kemudian persiapan yang lebih penting untuk dari sisi kesehatan ibunya itu ya pasti harus konsultasi ya. Awal mungkin konsultasi dulu ke dokter untuk tahu. Jadi kita bisa menggali dulu riwayat kesehatan ibu tersebut, ada nggak kelainan jantung, ada nggak kencing manis misalnya, atau keputihan yang berulang, ya kan, jadi dicek dulu. Secara fisik akan dicek, kemudian ditanya, diperiksa menstruasinya seperti apa. Kemudian mulai juga kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium, dicek misalnya ada infeksi-infeksi seperti TORS misalnya, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, itu kita beresin dulu. Atau adanya secara genetik misalnya ada talasemia, jadi sudah terlebih dahulu kita ketahui kondisi kesehatan si Sedini mungkin ya dok. pasangan wanitanya sehingga lebih optimal dalam mempersiapkan kehamilan gitu. Nah, ya dari lifestyle misalnya juga kita sudah mulai mempersiapkan yang tadinya merokok, Ya. dua-duanya stop merokok, ya kan? Yang tadinya adalah minum ya, ya. alkohol, ya di stop dulu, ya kan? Kemudian kalau kayaknya kok BMI-nya naik nih, agak kegemukan, ya coba olahraga, makan, pola makan dietnya diatur. Ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu ikut mendukung, menjadikan kondisi si wanita itu menjadi lebih optimal. Ya, jadi ya persiapan-persiapan itu yang mungkin mulai ditata oleh pasangan tersebut jika ingin Harus saling support ya dok ya. Oh iya, saling support, jangan dibikin stres. Iya benar. Jadi kalau tadi pas dokter bilang kalau BMI-nya lebih, dua-duanya bisa sama-sama olahraga ya. Iya, pelepasan stres juga kan Iya, dengan olahraga benar. bersama. Jadi sama-sama saling dukung ya untuk memperoleh buah hati. Ternyata Betul. harus saling ini nih kompak Iya. satu sama lain Iya ya. dong. Nah ini menyambung penjelasan dokter tadi nih. Kayaknya nyambung dengan pertanyaan ini nih dok. Apakah tadi yang dokter sampaikan tadi penyakit-penyakit tertentu tadi kalau memang terdeteksi ada nih dok pada seorang wanita, apakah jadinya wanita tersebut harus menunda dok proses kehamilan, tunggu sampai dituntaskan dulu penyakit ini diterapi dulu atau bagaimana dok? Jadi ya kita sih mengharapkan kondisi sebelum hamil itu kondisinya optimal. Optimal. Baik sehat secara fisik dan jasmani, rohaninya memang siap, ya kan? Kalau seandainya ada kondisi tertentu, misalnya ada miom, ya miom itu kadang juga bisa menghambat proses kehamilan. Jadi kita koreksi dulu miomnya, gitu. Nah setelah koreksi miom, berapa lama lagi saya boleh hamil? Jadi ada kondisi kalau misalnya miomnya cukup besar ya memang cukup lama kita harus menunda kehamilannya 6 bulan sampai 12 bulan kita tunda Terapi dulu ya dok Iya, ya. misalnya perlu tindakan operasi ya kita operasi Iya. dulu untuk mengkoreksi. Atau misalnya ada penyakit-penyakit infeksi ya kita koreksi dulu Koreksi penyakit dulu infeksinya. infeksinya. Iya. Jadi kalau yang sudah terkoreksi, kita nilai ibunya sudah siap,
ya mungkin dalam waktu 6 bulan sudah bisa langsung program gitu. Sama kayak penyakit tadi juga ya dok, kayak tokso. Iya. Kalau terkena virus-virus itu juga harus dikoreksi dulu ya dok. Itu kan takes time juga kan. Betul, betul. Jadi mesti diyakini, oke, sudah negatif, sudah aman. Nah, silakan program. Dan nggak perlu khawatir sebenarnya dok ya, karena terapinya ada ya dok. Ada, bisa sampai sembuh tuntas ya. Betul, nah, ini kan kabar baik banget ya buat calon ibu di rumah nih ya. Nggak usah khawatir kalau ada misalnya terpapar atau memang sudah terdeteksi ada penyakit-penyakit tadi, ternyata bisa ada solusinya. Ada solusinya ya. Jadi itu kabar baik nih buat ibu-ibu, calon ibu-ibu semuanya ya. Nah dok, kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya nih dok. Nah, ini terkait makanan, minuman, vitamin nih dok. Apakah benar nih dok mengkonsumsi susu, vitamin E, asam folat ini sangat membantu dalam mempersiapkan proses kehamilan? Boleh nggak nih dok dikonsumsi jauh-jauh hari nih sebelum terjadi kehamilan? Gitu boleh, ya? Sangat boleh. Seperti asam folat misalnya, bahkan 6 bulan sebelumnya silakan. Asam folat itu kan sebenarnya vitamin B9, tujuannya untuk mencegah kelainan-kelainan pada janin ya. Silakan, nggak ada masalah. Vitamin E misalnya atau vitamin D silakan, bahkan antioksidan silakan ya, boleh ya dok. Itu akan lebih membuat sehat, lebih membuat optimal kondisinya. Iya, silakan, boleh. Oke dok. Nah selanjutnya dok, saat ingin mempersiapkan kehamilan nih kan biasanya ibu-ibu ini datang nih ke dokter. Biasanya mereka pengen tahu nih dok, kira-kira dari dokter tuh pemeriksaannya apa aja sih yang akan dilakukan biar ibu-ibu ini juga terinfo dan mungkin lebih siap kali ya. Terus saya mau diapain ya kalau ketemu dokter Maria? Oh gitu ya. Ya yang pasti ketemu saya nanti kita awal ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Konsultasi dulu ya. Saya mungkin akan kepingin tahu misalnya menikah udah berapa lama, dulunya ada riwayat penyakit apa, ada asma kah, atau ada hal-hal lain yang perlu saya tahu, mungkin dulu pernah ada riwayat penyakit jantung misalnya ya kan. Kita akan ngobrol-ngobrol. Setelah itu mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat kondisi fisik si ibu, kemudian mungkin juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang dibantu dengan ultrasound ya, dengan USG. Nah, dengan USG kita bisa melihat kondisi rahim. Rahimnya ada miom nggak? Ada kelainan bentuk nggak? Tadi yang saya sebutkan misalnya kelainan bentuk kayak di Delphi atau kayak bentuk hati, atau rahimnya kadang ada beberapa yang rahimnya punya 2 rahim. Tuh ya, jadi kita udah bisa deteksi temukan, deteksi dari awal. Setelah USG mungkin dari USG kita selain ngelihat rahim bisa ngelihat kondisi kedua indung telurnya, ada kista nggak gitu, folikelnya bagaimana, ada PCOS atau enggak ya. Tren sekarang kan banyak sekali dengan bahkan young lady, remaja-remaja juga banyak yang kena PCOS ya, mungkin karena lifestyle, gaya makan, pola hidupnya ya, kurang olahraga. Nah, itu akan kita periksa. Kemudian mungkin juga akan diperlukan beberapa pemeriksaan darah, pemeriksaan laboratorium ya, untuk melengkapi pemeriksaan yang tadi fisik, ultrasound. Kita ambil lab darah, salah satunya TORS ya. Kemudian kita lihat juga yang simple, kondisi HB-nya, ada anemia apa enggak ya. Kalau mau hamil ada anemia, kurang darah ya, kurang begitu baik. Jadi kita akan mungkin kasih asupan dulu dengan tablet zat besi, mungkin kita akan advice dengan pola makannya ya. Jadi akan ada pemeriksaan fisik, ultrasound, kemudian pemeriksaan laboratorium, kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dok ya. Komplit sekali ya dok ya. Jadi ibu-ibu semua nggak usah khawatir nih, saat datang semuanya diperiksa, dari konsultasi dulu, ditanya-tanya dulu, komprehensif. Jadi nggak bisa cuma ngambil lab darah aja. Bener. Atau USG aja nggak ya? Bisa, kita harus komprehensif ya. Jadi bisa terdeteksi dari awal. Kalau memang ada kelainan juga bisa langsung dari awal kita bisa intervensi, kita tata laksana. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, baik dok. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok ya. Nah,
Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi pemeriksaan yang dokter lakukan nih. Nah, jika dokter menemukan gangguan nih saat dokter melakukan pemeriksaan tadi nih, kira-kira ini langsung segera diberikan terapi dokter, atau tunggu dulu observasi dulu sampai sekian waktu sampai kembali lagi baru nanti dilihat lagi, apa bagaimana dok biasanya? Segera diintervensi atau enggak nih dok? Tergantung kondisi kelainan apa yang kita temukan ya, masing-masing kondisinya kan beda-beda. Ya yang pasti kita kepinginnya segera kita tata laksana supaya segera bisa diprogram hamilnya. Jadi kalau bisa yang segera ditata laksana ya pasti kita akan diskusikan jalan keluarnya gitu, dan kita akan memberi penjelasan, memberi edukasi kepada pasangan tersebut. Dia intinya pasien tuh dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya ya dok ya, itu harus ya. Oke dok. Nah, kita masuk sekarang mengenai pertanyaan program hamil nih dok. Nah, biasanya program hamil apa saja sih yang umum nih dokter sarankan untuk pasien-pasien dokter nih? Kalau bicara program hamil itu kita harus melihat pasangannya ini sudah menikah berapa lama, ya kan? Kemudian usia pasangan ini berapa? Misalnya di bawah 35 tahun kah? Atau 35 tahun ke atas kah? Nah, itu juga menjadi faktor pertimbangan untuk program apa yang akan kita pilih gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya pasangannya baru menikah 1 tahun atau 2 tahun, ya, kemudian pasangan tersebut masih muda, 24, 26, 28 gitu. Ya mungkin kita bisa mulai dulu dengan misalnya yang alamiah terarah, ya. Kita setelah melakukan pemeriksaan kita akan advice masa subur, kita ajarin mereka untuk mengenali masa subur. Jadi kita akan menasehati untuk melakukan hubungan seksual di masa-masa subur. Ya, itu yang alamiah terarah ya. Kemudian mungkin lanjutan berikutnya kita bisa step berikutnya adalah dengan induksi ovulasi ya. Sebelum induksi ovulasi mungkin bisa tracing ovulation itu tadi ya, sambil diajarin, sambil dikasih timingnya kapan-kapan nih hubungan seksualnya ya. Jadi tracing ovulation, kemudian berikutnya adalah induksi ovulasi. Induksi ovulasi ini dibantu sedikit dengan obat ya, nggak lama-lama obatnya juga minum. Ya tetap yang tadi asam folat harus minum ya. Terus mungkin ada tambahan beberapa antioksidan. Nah, pada saat induksi ovulasi kita akan berikan bantuan untuk lebih merangsang si telurnya itu, folikelnya. Nah, kemudian pada hari ke-12 misalnya kita akan bantu lihat, oh ini sudah mendekati nih, ayo PR-nya dilakukan. Nah, gitu. Tetap ya saling. Iya, itu induksi ovulasi. Kalau induksi ovulasi misalnya belum berhasil dan sudah targetnya udah mau cepet-cepet, ya berikutnya naik ke IUI atau intrauterine insemination. Inseminasi gitu. Nah, inseminasi itu prosesnya juga masih cukup sederhana sih ya. Jadi setelah pasangan tersebut kita lakukan pemeriksaan dan kita nilai ini kandidat yang bagus untuk dilakukan inseminasi, artinya satu, tubanya nggak obstruksi, artinya pemeriksaan HSG-nya bagus ya, lancar tubanya, sel telurnya, ovulasinya bagus, sperma bagus, cuma kita bantu biar lebih didekatkan. Ya, jadi itu kita lakukan inseminasi. Nah, untuk inseminasi, jadi pada hari H yang sudah ditentukan, pihak yang pria bersama-sama dengan yang pasangan wanitanya juga ke fasilitas kesehatan yang mempunyai untuk inseminasi, program insem, terus sperma akan dikeluarkan di tempat, kemudian diolah oleh dokter androlog, kemudian akan diserahkan ke saya gitu, ke ginekologisnya, kemudian kita akan bantu masukkan ke rahim pihak pasangan wanitanya. Nah, diharapkan si sperma sudah didekatkan, lebih tinggal mudah bertemu, ya tetap ketemu sendiri. Nah,
Beda lagi kalau IVF. Langkah berikutnya itu yang tertingginya ya IVF. In vitro fertilization, itu namanya bayi tabung, ya, itu lebih complicated. Artinya si sel telur dikeluarin, ya, ditaruh di bejana, sperma dikeluarin, ya kan, diolah, dipilih, terus diketemukan, terus disimpan lagi, ya kan. Dia lebih akan, panjang iya, ya dok lebih prosesnya. panjang, iya, Dan pastinya sesimpel. juga lebih mahal ya dok iya, ya biayanya lebih costnya lebih besar, ya. Ya, tapi intinya sih sebenarnya tetap ada step-stepnya ya dok ya untuk mencapai, nggak harus langsung kucuk-kucuk langsung bayi tabung, nggak ya. Jadi tadi udah penjelasan dokter Maria tuh ada yang bisa kita lakukan tergantung kondisi usia ya dok ya. Jadi nggak usah buru-buru langsung ke bayi tabung gitu ya dok ya. Nah dok, nah kalau udah bicara bayi nih dok, kira-kira ada nggak sih dok cara khusus nih untuk menentukan, aduh pengennya bayinya perempuan nih, atau ada juga kan yang pengen, aduh pengennya laki nih, itu ada program khusus nggak sih dok untuk ngedapetin jenis kelamin nih dok? Ya, program sih ada ya. Tapi tetap Tuhan yang punya kuasa, ya kan? Betul. Sambil berdoa, berupaya, ya sah-sah saja. Kalau yang paling simpelnya ya kalau kita kenalin tuh kan untuk perempuan, kepingin bayi perempuan kan berarti komponennya kromosom X. Iya. Kalau kepingin bayi laki, komponennya kromosom Y. Ya. Jadi masing-masing ini punya apa ya? Punya kesukaan gitu, si X dan si Y ini punya kesukaan masing-masing. Jadi mungkin bisa dibantu dari pola makan. Nah, kalau kromosom yang Y ini senangnya kondisinya basah. Kalau kromosom X senangnya kondisinya asam, makan rujak, makan jeruk, ya kan. Kalau kromosom Y nggak suka. Dan sifatnya si kromosom X ini alon-alon, pelan-pelan, jalannya pun pelan-pelan gitu. Kalau kromosom Y itu jalannya cepat. Nah, tapi si kromosom Y jalan cepat tapi cepat mati. Kalau kromosom X alon-alon asal selamat, jadi lama matinya. Sehingga ini juga akan untuk teknik timingnya kapan harus hubungan seksual. Ya, harus tahu ya. Tadi selain kondisi asam basah juga tekniknya kapan sih timingnya yang tepat gitu. Kalau kepingin bayi laki-laki, usahakan seksual kontaknya itu mendekati dengan masa ovulasi, sedekat mungkin. Misalnya ovulasinya setelah dihitung kan tadi 14 hari itu, dan dengan parameter-parameter yang tadi ya, yang spin bucket dan lain sebagainya. Oh, kira-kira misalnya saya ovulation time-nya tanggal 15 nih, ya usahakan 14 malam itu lakukan gitu. Kalau yang X itu bisa jauh-jauh hari juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu timing, pola makan seperti itu mempengaruhi ya. Tapi bagus juga sih sambil berdoa ya. Itu yang secara ya natural deh ya. Ya itu yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian dengan bantuan teknologi seperti inseminasi misalnya, itu juga bisa. Jadi nanti setelah sperma dikeluarkan, diolah, kemudian akan dipilih mana yang komponen, kepingin anak laki, komponen Y yang kita ambil, komponen kromosom Y. Atau saya maunya perempuan nih, anak saya udah 4, laki semua dok, saya mau perempuan. Ya tinggal kita ambil yang kromosom X. Kemudian itu yang kita masukkan ke dalam rahim si ibu tersebut, ya. Tapi tetap semuanya bukannya perfect, pasti ya, tetap ada angka kegagalan juga. Ada juga yang nyisip misalnya ya kan, ada yang bandel, toto ngikut aja gitu, tahu-tahu malah itu yang jadi ya. Tetap Tuhan yang punya kuasa. Oke. Sebenarnya apapun ya dok ya, mau laki mau perempuan itu anugerah ya, yang penting sehat. Betul. Ya, jadi pilihan ada, tapi tetap kita semuanya serahkan sama Tuhan. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya nih dok. Kira-kira jarak yang ideal nih dok, kalau misalnya antara anak pertama, udah punya anak pertama nih, kepengen lagi nih anak kedua. Nah idealnya tuh ada nggak sih dok jarak yang pas gitu? Ya, jadi kita mesti memperhatikan bonding anak pertama dengan si ibu dan bapaknya ya. Kemudian ASI eksklusifnya usahakan sudah terpenuhi.
Ya, kita sih dari sisi medis itu sarankan mungkin ya at least 2 tahun lah. 2 tahun lah ya. Jangan baru 8 bulan udah hamil lagi. Masih kayak asik. kejar target. Iya, ya. Jadi kasih waktu si anak pertama ini juga secara psikologi, secara mental dia siap untuk menerima ada kedatangan butuh kasih bebek sayang bayinya. juga ya, Dok. Betul, ya, benar. ya, betul. Karena umur 2 tahun aja kadang masih suka cemburu ya, Dok ya. Kemudian dari sisi ibunya misalnya lahiran pertamanya dengan seksio sesaria, ya jangan buru-buru hamil dulu gitu. Kasih proses penyembuhan sempurna, sudah oke, baru. Biar silakan. Lebih at least 2 tahun. 2 tahun lah ya. Jadi lebih siap ya. Betul. Oke, Dok, nih tanpa terasa nih kita udah ngobrol-ngobrolnya banyak banget nih, Dok ya. Nah, ini sebagai closing statement nih, Dok. Jadi mungkin dokter bisa menyampaikan ke teman-teman sehat semua dimanapun berada, kira-kira nih, Dok, tips boleh, apa aja boleh, Dok. Hal-hal apa saja sih yang harus dihindari agar perencanaan kehamilan bisa berjalan dengan lancar? Silakan, dokter. Sebagai penutup juga, Dok. Oke, jadi untuk teman sehat semuanya yang sedang mempersiapkan ingin mempunyai buah hati, mungkin mulai dari sekarang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga cukup, istirahat cukup ya. Kemudian jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan sebelum artinya dalam persiapan mengharapkan kehadiran buah hati, konsultasi supaya kalau ada sesuatu kondisi yang harus dikoreksi bisa segera ditata laksana gitu. Kadang merasa saya sudah sehat, saya sehat nggak ada keluhan apa-apa, males ke dokter, misalnya kayak pap smear gitu kan juga suka nggak aware gitu ya. Jadi nggak usah segan, baiknya sebelum kehamilan itu boleh sekali melakukan pemeriksaan supaya kondisi-kondisi yang ada sesuatu yang kelainan bisa ditata laksana dengan baik. Dan dengan segera ya, Dok ya. Baiklah, dokter, terima kasih banyak, Dokter Maria. Buat teman sehat semua dimanapun berada, demikianlah tadi ngobrol-ngobrol seru nih ya antara saya, Dokter Rita, dengan Dokter Maria. Saya yakin banyak memberikan dampak yang sangat positif dan manfaat bagi teman sehat semua. Nah, saya juga yakin pasti masih banyak deh nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun podcast kita sudah selesai kali ini, tapi teman sehat semua boleh loh datang langsung untuk melakukan konsultasi dan juga berikut pemeriksaan nih dengan Dokter Maria. Nah, untuk melihat jadwal Dokter Maria, teman sehat semua bisa melihat melalui website Rumah Sakit Sin Karolus Sumarekon Serpong. Dokter Maria juga boleh nyampe ini, Dok. Kira-kira dokter prakteknya hari apa saja sama jamnya? Silakan, Dok, nih biar tahu nih teman sehat semua. Setiap hari ada ya. Dari Senin sampai Sabtu saya ada di Karolus. Ready ya, Dokter Maria ya. Jamnya, Dok? Jamnya kalau Senin saya pagi. Ya, dari jam 9 sampai jam 1. Selasa, Rabu, Kamis saya sore jam 17 sampai jam 19. Kemudian Jumat, Sabtu saya pagi lagi 9 sampai jam 13. Oke. Wah, komplit. Tapi pokoknya tiap hari ada ya, Dok. Tiap hari ada. Oke. Nah, untuk teman sehat semua juga jangan lupa ya untuk follow medsos kami ya. Baik melalui Instagram ada ya, websitenya ada ya, supaya mendapatkan update terbaru mengenai informasi seputar kesehatan. Dan juga pasti banyak promo-promo menarik deh ya dari Rumah Sakit Sin Karolus Sumarekon Serpong. Baiklah, karena waktu memang sudah selesai, saya Dokter Rita dan saya mewakili Dokter Maria, kami berdua pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Dok ya, nanti di acara podcast berikutnya. Oke, sampai ketemu dan salam sehat. Bye-bye. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.